Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Sobat Kanadata, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan video tutorial mengenai cara mencari nilai F-tabel dan T-tabel di Excel. Ketika teman-teman Sobat Kanadata melakukan analisis regresi, teman-teman akan melihat bahwa untuk melakukan uji hipotesis, ada dua kriteria yang dapat kita gunakan, yaitu membandingkan antara F statistik atau F hitung dengan F tabel atau dengan melihat dari nilai p-value dari alpha. Nah, di sini saya akan memberikan video tutorial mengenai cara membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Untuk contoh kasus yang akan saya gunakan di sini adalah ini adalah hasil perhitungan secara manual ya. Saya melakukan perhitungan secara manual. Kalau perhitungan secara manual kan ini tidak ada perbandingannya ya dengan p-value-nya, sehingga kita perlu mencari nilai F-tabel. Di Excel pun kita dapat mencari nilai p-value juga ya. Ini ada di video saya yang lainnya, saya sudah pernah share juga. Baik, sebelum kita mulai, saya informasikan kepada Sobat Kanadata semuanya, silakan klik tombol merah di bawah, klik subscribe, dan aktifkan gambar loncengnya. Baik, bahwa di sini ketika kita melakukan pengujian hipotesis, di sini saya akan menggunakan dua uji ya, uji F dan uji T. Teman-teman umumnya ketika melakukan pembelajaran statistik atau ekonometrika, teman-teman akan membutuhkan yang namanya tabel F atau F-tabel. Teman-teman harus membuka tabelnya, mana degree of freedom-nya atau derajat bebasnya. Nah, di sini saya akan informasikan saya menggunakan Excel. Ini sangat mudah kita lakukan. Teman-teman semuanya bisa mengerjakan di cara mandiri di rumah. Baik, di sini kita lihat dari F hitung adalah 77,90 ya. Kita lihat bahwa di sini F hitungnya 77,90. Kita akan melihat atau kita bandingkan dengan F tabel. Untuk mencari F tabel, kita menggunakan formula FINV dalam kurung probabilitasnya titik koma DF1 dan DF2. Nah, di sini saya akan langsung saja mengetikkan formula sama dengan FINV. Nah, saya informasikan di sini ada satu hal penting yang perlu teman-teman ketahui. Hal ini terkait dengan setting koma ya di Excel teman-teman. Kalau teman-teman setting komanya itu sebagai tanda titik, ya, komanya pakai titik seperti standar luar negeri, maka rumusnya FINV probability kemudian koma degree of freedom 1, degree of freedom 2. Kalau teman-teman pakai komanya adalah koma standar nasional, yaitu koma seperti koma biasa, maka separatornya adalah titik koma. Ya, jadi agak berbeda. Tinggal langsung saja sama dengan FINV nanti akan dikasih tahu rumusnya. Langsung saja kita cari probability-nya berapa. Nah, di sini saya menggunakan probability sebanyak 5% ya, atau 0,05. Nah, kemudian degree of freedom. Nah, rumusnya apa? Jadi kalau kita menggunakan tabel F, di sini ada yang di atas ya DF1 dan ada yang di sebelah kiri ya DF2. Nah, yang di atas itu adalah rumusnya adalah K-1. Ini K besar ya. Kalau K besar itu artinya adalah jumlah seluruh variabel yang digunakan dalam persamaan, yaitu baik variabel dependen maupun variabel independen. Kalau teman-teman ada melihat lagi K kecil itu adalah jumlah variabel independen. Sama aja ya, kalau K kecil dan langsung K saja, tapi kalau K besar harus dikurangi satu terlebih dahulu ya. Jadi kita lihat bahwa kita menggunakan regresi linear berganda dengan dua variabel bebas. Artinya K besarnya adalah 3. Kalau 3 kurangi satu sama dengan 2. Sudah jelas ya, ini DF satunya 2. Maka kita tulis 2. Kemudian koma, baru degree of freedom 2. Degree of freedom 2-nya ini adalah N min K. Saya di sini menggunakan jumlah observasi sebanyak 15. Kemudian K-nya adalah jumlah seluruh variabel yang digunakan ya. K-nya adalah 3 ya, karena kita menggunakan dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Sehingga 15 dikurangi 3 sama dengan 12. Tutup kurung, enter.
Jadi nilai F tabelnya adalah 3,885. Kalau kita lihat F tabel lebih kecil atau lebih besar, maaf, F hitung lebih kecil atau lebih besar dari F tabel? Jawabannya adalah F hitung lebih besar dari F tabel ya. Karena di sini 77,90. Yang satunya lagi adalah yang F tabelnya 3,885. Sehingga 77,9 lebih besar dari 3,85. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pengaruhnya signifikan secara simultan. Baik, sekarang kita melihat contoh yang tabel T. Tabel T ini adalah yang secara parsial di dalam regresi. Caranya sama ya. Kita ketikkan formula sama dengan TINV ya. Kalau tadi FINV, kalau sekarang TINV. Ini lebih sederhana, rumusnya adalah probability, degree of freedom. Kalau karena settingannya adalah komanya adalah standar internasional. Kalau komanya standar nasional menggunakan titik koma. Saya di sini menggunakan alpha 5%, kemudian koma, degree of freedom-nya apa? Yaitu DF-nya N min K. N-nya adalah 15, K-nya adalah 3 ya, jadi 12. Enter. Ketemu ya, 2,1788. Untuk teh hitungnya kita melihat misalkan iklan ya. Di sini teh hitungnya 4,26. 4,26. Kemudian teh tabelnya sama dengan 2,178. Berarti teh hitung lebih besar dari tabel ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial iklan berpengaruh signifikan terhadap penjualan produk atau terhadap variabel Y. Nah, kemudian kita juga bisa melihat ya sebenarnya kalau nilai teh hitungnya lebih besar dari 2,5 ya, itu biasanya signifikan pengaruhnya karena kalau kita melihat dari nilai T itu hanya sekitar 2 koma. Jadi ini menggunakan nilai dari jumlah observasi. Semakin besar observasi akan semakin kecil ya. Seperti itu. Bah, jadi sampai tahap ini teman-teman tidak perlu bingung lagi kalau teman-teman lupa misalkan lagi kuliah atau lagi di tempat yang lain lupa membawa buku tabel F tabel maupun T tabel, teman-teman bisa menggunakan Excel ya. Karena sekarang Excel bisa dibawa kemana-mana ya, tidak hanya di laptop ya, tapi di HP juga bisa kita akses Excel. Nah, di sini kita bisa belajar, kita bisa menarik kesimpulan apakah signifikan atau tidak hasil penelitian kita. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga menambahkan ilmu dan nilai tambah bagi teman-teman Sobat Kanada Data dimanapun Anda berada. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat selalu. Sampai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.